Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Kali ini kita akan membahas kisah Hasan Al-Basri yang melihat laki-laki dan perempuan berduaan di tepi sungai Dajlah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di tepi sungai Dajlah, Hasan Al-Basri melihat seorang pemuda duduk berdua-duaan dengan seorang perempuan. Di sisi mereka terletak sebotol arak. Kemudian Hasan Al-Basri berbisik dalam hati, alangkah buruk akhlak orang itu dan alangkah baiknya kalau dia seperti aku. Yang lebih mencurigakan sekali, di dekat si pria teronggok sebotol botol tembikar ramping, jenis yang biasa dipakai untuk wadah kamar ataupun minuman yang memabukkan. Selepas itu, Hasan Al-Basri melihat perahu penyeberangan terbalik dan 7 penumpangnya meminta tolong dalam derasnya arus. Lalu, lelaki yang sedang berduaan itu dengan sigap meloncat ke dalam aliran sungai. Dengan kecekatan dan keterampilan berenang yang hebat, 2 demi 2 penumpang naas berhasil ditariknya ke tepian. Namun, tinggal satu yang lepas hanyut. Sang penolong pun telah kelelahan untuk mengejarnya ke dalam pusaran air yang sangat deras. Begitu si pemuda naik ke darat, dia mendekati Hasan Al-Basri. Lalu si pemuda berkata kepada Hasan Al-Basri, "Aku tahu Tuan tadi berprasangka buruk, menganggapku seorang yang amat buruk kelakuannya," ujarnya. Dan berkata lagi si pemuda, "Jika Tuan memang lebih baik daripada diriku, coba selamatkan seorang yang gagal ku tolong tadi." Sang Imam Hasan Al-Basri menggeleng malu, merasa tak mampu. Kemudian si pemuda itu berkata, "Tuan hanya diminta menyelamatkan satu, aku sudah berandil dengan menolong 6 orang lainnya." Beliau mengangguk dan meminta maaf. Lalu si pemuda menjelaskan, "Tuan ketahuilah, yang duduk bersamaku sejak tadi itu adalah ibuku. Dan botol yang Tuan lihat itu sebenarnya hanya berisi air, bukan minuman yang memabukkan." Air mata meleleh bersama ketertegunan sekaligus sesal mendalami Imam Hasan Al-Basri. "Jika demikian," ujar beliau, "sebagaimana kau telah selamatkan 6 orang tadi dari bahaya tenggelam ke dalam sungai, maka selamatkanlah aku dari tenggelam dalam keujuban dan ketakaburanku." "Amin," ujar si pemuda. "Semoga Allah selalu memberikan taufiknya kepadamu." Sahabat berkah yang dirahmati Allah, sejak saat itu Imam Hasan Al-Basri dikenal dengan ungkapannya yang masyhur. Seorang zuhud itu, kata beliau, adalah insan yang setiap kali berjumpa sesama, maka dia berkata kepada dirinya, "Orang ini lebih baik daripada saya." Sahabat, kita tidak diizinkan untuk mengukur kemuliaan dari keturunan, kekayaan, ras, paras, pangkat ataupun jabatan. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang dia izinkan adalah takwa. Seandainya takwa itu tertanda zahir di dahi, apalagi dengan skor berupa angka, pasti mudahlah kita bersikap. Mencium tangan mereka yang lebih mulia atau mengelus kepala mereka yang lebih rendah derajatnya mungkin jadi pilihan laku. Tapi anehnya, takwa yang jadi satu-satunya ukuran kemuliaan yang diakuinya itu dia sembunyikan dalam dada. Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kisah Hasan Al-Basri yang melihat laki-laki dan perempuan berduaan di tepi sungai Dajlah menjadi renungan dan menjadi motivasi untuk kita agar tidak terlalu cepat menilai orang lain. Karena bisa saja orang yang kita nilai buruk itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan pandangan kita manusia. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.